31 Oktober sampai 1 November 2025 ini, aku dikasih kesempatan dari kantor buat ikut produksi acara Pesona Indonesia. Tapi kali ini aku juga mau ngajak kalian ikut merasakan gimana rasanya ikut di balik layar produksi dokumenter tentang jejak sejarah alkulturasi budaya Bali dan Cina di dua desa, Sukawana dan Batih. Di vlog ini, kita bakal lihat upacara yang jarang banget terjadi, ketemu keturunan Tionghoa dari generasi ketiga, dan melihat peninggalan budaya yang udah berabad-abad usianya. Yuk kita ikuti perjalananku di video kali ini. Hari pertama, menuju Sukawana dan Batih. Oke, kita berangkat dari kantor jam 2 siang, perjalanan sekitar 2 jam ke Sukawana. Jalanannya menanjak, hawanya mulai dingin dan udaranya segar banget. Wah, tinggi banget. Sampai di sana, kita langsung ke rumah Bapak Jero Sabar ya. Beliau yang nantinya bakal jadi pemandu kita ke Desa Batih dan Desa Sukawana. Kita sekarang mau ke Batih. Batih itu adalah salah satu desa yang kita tahu bahwa kita baru tahu bahwa warganya itu lebih dari 90% adalah keturunan Cina. Nah, sekarang kita coba ke situ dulu. Mudah-mudahan kita bisa dapat informasi yang lebih dalam lah tentang akulturasi budaya ini. Oke. Kita udah sampai di Kintamani dengan keadaan dingin menggil-gil. Dan kita sekarang menuju ke Batih, dan di sana katanya ada katanya di sana 90% orang-orangnya keturunan Cina. Kekeliruan di masyarakat yang dari Sukawana ke Batih cuma sekitar 20 menit, tapi karena jalannya naik turun dan sempit rasanya lama banget. Ya. Ayo, ngapain di sana, Pi? Di sini kita ketemu Jero Dasaran. Jadi beliau cerita kalau dulu sebelum tahun 1965 tanah di Batih ini banyak dimiliki oleh orang-orang Tionghoa. Bahkan katanya sudah ada jejaknya di tahun 1400-an yang dibuktikan dengan tulisan di makam-makam tua. Oke Pak De, kita mau ke kuburan Cina kan Pak De? Iya, yang ngiring mantan. Ngiring mantan ke Pak De? Iya. Ini. Katanya kuburan Cina ini, katanya warga Cina ini sudah lebih dulu ada ketimbang orang Bali yang ada di desa ini gitu mau? Mau. Baliknya mendaki nih. Gus Adi pinter banget ya. Gak ikut turun. Nah terus ya oke. Aku sudah muak dengan kebulsitan itu ya. Nah, kita sempat jalan-jalan ke kuburan tua yang katanya udah diperbaiki keturunannya. Katanya di bawah sana masih ada makam yang sudah nggak bisa dibaca lagi. Tapi karena jauh, kita lanjut ke makam yang lebih baru aja. Nanti kita setting kamera tersembunyi biar kalau nggak kuat baru kita melambaikan tangan. Habis dari kuburan, sekarang kita naik lagi balik ke parkiran. Dan kita lihat ibu produser kita, ya, dia udah sakit pinggang. Woi, curang. Kan kopi. Sing dah suka kopi bin. Horto sekan. Wow, ajak bapak mangkunin menunjuk pesan ke.
Kadang ada apa ini sarang kuda itu apa banyak apa ada nggak pun ya ada nggak salah curang aku diajak curang man. dia tuh produsernya. Aku diajak, aku nggak enak. Baru jangan sendiri. Bilang, Jadi kita naik lagi, waduh jalannya sempit lagi. Tadi kita turun dari area parkir, sekarang kita naik sedikit menuju makam atau kuburan Cina yang lebih baru. Makam di sini umumnya berangkat tahun 1960-an sampai 1970-an. Dan ini adalah kuburan Cina yang paling baru di Desa Batih. Menurut cerita, waktu Pak Made Wirye masih kecil, ayahnya pernah mengantar salah satu keluarga yang meninggal untuk dimakamkan di sini. Menariknya, kuburan ini berdiri di atas tanah milik warga lain, bukan milik keluarga keturunan Cina tersebut. Tapi sampai sekarang, pemilik tanah tidak berani membongkar atau memindahkan makam ini. Justru, setiap hari raya seperti Galungan, mereka ikut mengaturkan sesajen di makam ini sebagai bentuk penghormatan. Jadi kita habis di kuburan Cina dan semoga nggak ada mimpi aneh-aneh sampai ke pemancar. jadi kita lagi di Cina guys. Besok kita lanjut. Nih hauma. Oke, hari ini sudah sore, jadi kita lanjut cari makan dan kita akan nginep ke Pemancar. Besok bakal padat banget karena bakal ada acara besar di Sukowana. Kok aku yang gitu? Baik dia. Oke guys, lu muka gua doang, rame-rame dong. Gak bisa, ini wajah segini. Ini wajah. Bro, tahu nggak bro? Setan tuh emang serem. Terus? Tapi yang lebih serem tuh atasan yang nggak pernah rasa salah. Makan malam kita tipat sama soto. Ya mana? Bawa lu tuh. Baterai semua penuh ya? Enggak ya penuhnya. Gimana bang? Kita udah lah ke lokasi ketiga. Ini udah gelap nih bang. Uji nyari. Siap. Pemancar TVRI ini hari kedua. Hari kedua upacara di Sukowana. Oke, selamat pagi semuanya. Jadi pagi ini aku bangun lebih awal, naik ke atap gedung Pemancar buat ambil gambar bersama teman-teman. Dan di sini ada Pak D. Astawa dan ya Bang Andrew yang menerbangkan drone kali ini. Pemandangannya gila, parah dari atas ini. Kalau G itu diawali dengan kebiasaan ya bercanda katanya. Dengan peluk, dengan peluk-peluk, dengan memeluk-meluk teman lelaki. Cige. Mataharinya di sana guys. Berarti tadi pagi kita naik gunung ya tiba-tiba udah nyampe di puncak. Berapa MDP ini? Nggak tahu ya berapa mdpl. Pokoknya kita udah ada di puncak. Puncaknya di atas. Mana? Di atas itu. Woi,
Jadi ini merupakan pemandangan di atas bukit Puncak Penulisan juga ya, termasuk di Puncak Penulisan juga ini pemandangannya karena ya pemancar ini terletaknya di Puncak Penulisan. Yang dari sini kita bisa lihat itu 3 gunung yang berjejer sangat megah. Itu ada Gunung Agung, kemudian di depannya ada Gunung Abang, dan ada Gunung Batur gitu, yang paling dekat dengan kita. Dan udaranya dingin banget. Worth it sih kita bangun pagi ya. Tulisan dia ngawit. Oh, saya guys. Tiga gunung ada jarak dia. Selamat pagi di hari kedua di Kintamani. Nanti habis nyari sunrise sama ya lihat-lihat pemandangan, kita ke Desa Batih lagi, ke Balai Agung, dan mungkin wawancara beberapa orang yang bisa dibilang keturunan asli orang Cina. Ya, semoga hari ini berjalan lancar. Aku punya tebak-tebakan. Ini kayaknya aneh-aneh itu. Jadi kita mau lanjut dulu ya. Tebak-tebakannya apa? Oh ya, aku punya aku punya tebak-tebakan. Nggak kelihatan lu. Kan ini masih pagi. Heeh. Kenapa ayam bangunnya pagi? Kenapa? Cari duit, Hah? Salah. cari duit. Karena kalau bangun siang Bukan ayam. bukan ayam. Salah. Karena tidurnya cepat. Anjir receh. Hari ini kita akan liputan di Pura Desa Sukawana. Ada acara penetapan Jero Bayan baru. Jadi sebelum ke pura, kita mampir ke rumah calon Jero Bayan ya. Ini sebenarnya bukan rumahnya, katanya sih, kata temanku ini rumah kerabatnya. Suasananya rame, jadi warga gotong royong, ada yang masak, nyiapin sajen, dan semuanya sibuk beraktivitas. Seperti napi. Strukturnya sekali bau putih, dengeh dan jero pelian desa, jero pengakuan, jero penakuan, jero simukan, jero bau, jero kebayan. Yang jumlahnya 23 orang yang di desa saya, di desa dia. Oke teman-teman, kita sekarang menuju Pura Balai Agung di Desa Sukawana. Sukawana cuy, Kintamani. Tuh bibirmu tuh ada roti. Kalau tadi itu tempat acara Jero Bau Putus yang akan dilantik menjadi Jero Bayan. Itu mau jadi Jero Bayannya. Jero Bayan yang lama tuh udah turun dia, ininya turun dari jabatan. Sekarang itu keluarganya itu, tapi bukan rumahnya, bukan di situ katanya. Itu rumah kerabat jauhnya. Karena di rumahnya di sini tempatnya kecil, dia minjem di sana, di tempat yang tadi itu. Tuh pemandangannya dari atas sini. Oh ya, sekarang udah menunjukkan jam 11.29. Matahari udah ada di atas kita dan cuaca cukup panas ya, walaupun ini berada di ketinggian. Nah ini dia Balai Agungnya kayaknya ini deh Balai Agungnya, Pe. Oke, setelah kita di rumah Jero Bau Putus atau bisa dibilang calon yang akan jadi Jero Bayan, itu sekarang kita udah di Pura Desa. Ini bangunan utamanya dari Pura Desa ini namanya Balai Agung. Disinilah para tetua desa duduk setiap upacara dan saat rapat tilem atau bulan baru. Di bagian lain ada hyang apit, pemisah antara luar dan dalam pura. Arsitekturnya khas banget ya, khas Bali Mule. Acara berlanjut dengan jamuan bersama dan upacara pelantikan Jero Bayan baru atau Jero Bayan Putus bisa dibilang. Dan tradisi ini kuat banget.
Dan di akhir ini ada tari baris juga. Karena jam sudah menunjukkan jam 4 lewat, itu kita sudah ada janji sebenarnya di Desa Batih jam 4 dan sekarang udah jam setengah 5 ya. Gus, kata-kata hari ini Gus Adi. Kita saling jaga privasi ya. Jadi acara pelantikan ya, bisa dibilang apa dan Pak De, pelantikan Pak De? Acara pelantikan Pak De? Ya, pengesahan. Pengesahan ya. Sebagai Purwohito. Purwohito jero Kubayan Nyoman itu. Nah, itu belum selesai dan kita mau ke Batih dulu karena kita janjian jam 4. Sekarang sudah. Sekarang sudah jam setengah 5. Astaga, di sini belum selesai ya. Apa yang harus Kita lanjutkan ntar aja. Bayana so old. Hmm? Kok jero bayana udah tua sih? Lebih tua yang itu tahu, yang gini, yang sebelumnya. Maksudnya terpilihnya itu loh. Kan tergantung dia nikahnya. Oh yang urutan itu ya? Iya. Ntar kalau Berarti- udah nikah baru masuk urutan. Kalau di sini gitu kayaknya. Berarti mau bagaimanapun juga tetap bakal jadi jero bayan. Iya. Kalau misalnya kagak nikah anaknya jadi juru bayan dia. Oh, kalau anaknya nikah berarti keluar dari urutan. Ya. Kalau anaknya nikah, dia udah ini pasti tuh yang tadi tuh anaknya ada yang nikah atau enggak. Itu. Kalau di sini kan anak nikah, istri meninggal. Itu. Hah? Anaknya nikah, istrinya meninggal. Oh yang tadi tuh, Enggak maksudnya. kalau mau masuk urutan, Enggak mau keluar dulu apa tuh? oh istri dan istrinya meninggal, anaknya. Atau Oh, gitu. gua kira harus kejadian dua-duanya kan kasihan. Enggak lah. Oh my god. Gimana rasanya duduk di belakang? Rencananya di Desa Batih kita akan liputan di Pura Pendem, yaitu tempat akulturasi budaya Bali dan Tionghoa yang masih hidup sampai sekarang. Oke, jalan ke Batih lumayan bikin kepala geleng-geleng ya, alias oleng, tapi pemandangannya gila, keren banget sih. khusus kemarin? Kita sudah sampai di parkiran Konco Pura Pendem. Di perjalanan yang melelahkan ini kita tanya dulu Bapak Gusadi, gimana Pak? Gimana Pak tadi nyupirnya, apakah aman atau enggak? Aman. Cuman batis saya ngejar Pak sampai dikit Pak. Sampai parkiran ngejar. Jangan berpikir deh jalan balik niku mulai kengkeng caranya. Kira-kira pulangnya aman ntar kita. Aman. Tapi ya pilih gulikan mapan sarang sami. Jangan ngomong aneh-aneh. Iya. Oke. Kita serahkan ke yang maha kuasa aja. Siap, Suksemo Wigus sampun mengantarkan kita ke sini ya. Kunco mesra. Sampai sini kita mau nerbangkan drone bersama Bang Andrew. Gimana Bang? Udah siap menerbangkan drone Bang? Siap mabok. Siap mabok. Astaga udah mabok ternyata. Udah mabok. Ini kakek juga udah mabok. Kakek udah minum antangin kayak. Ada pakai nyamuk lagi. Astaga. Iklan antangin. Mudahan cepat sembuh. Terima kasih obatnya ya PBU. Coba ke kiri. Nah itu laut nggak? Wih. Oke teman-teman, jadi kita sedang menuju ke Konco Pura Pendem. Nah ini letaknya tadi pas kita perjalanan itu lumayan jauh, sekitar nggak tahu ya sekitar berapa lama. Tadi OTW-nya dari Pura Balai Agung tuh jam 4:30, sekarang udah jam 5:19. Dan letaknya ini lumayan
dekat dengan Kabupaten Buleleng kayaknya, tapi ini masih wilayah Bangli. Dan ini dari tempat parkir lumayan jauh turunnya. Dan akses jalan emang lumayan agak tidak memadai. Gitu. Jadi tadi ada visual drone. Nah itu ini pura ini terletak di antara lembah gitu. Di antara lembah dan di tengah-tengah hutan. Nih kalau jalannya tuh kayak gini gitu. Ini di sekitar tuh banyak pohon bambu, pinus, padang gajah, sama ilalang, sama rumput liar. Hah? Iya, pinus. Oh, ternyata bapaknya udah di sini, cuy. Nah, ini di pintu masuk kita udah disambut 2 patung singa. Nah, di sini kita bertemu dengan Bapak Madedane atau nama Cinanya yaitu Ko Gim-ting. Beliau adalah keturunan asli Tionghoa yang masih tinggal di sini. Waktu konflik tahun 1965, sebagian besar orang Tionghoa di Batih balik ke Cina, tapi keluarga Pak Go Gim-ting tetap di sini dan hidup berdampingan dengan warga Hindu. Nah niki Buddha sareng Hindu niki sareng mau mesikian niki. Mereka sembahyang dengan 2 cara, punya altar dan sanggah sekaligus. Jadi ini bukti nyata alkulturasi yang nggak cuma soal bangunan, tapi juga keyakinan. Saran wenten nama Cina. Nah, Niki wenten. Selain kita mewawancarai Pak Go Gim-ting, di sini kita juga mewawancarai mantan bendesa dari Desa Batih, itu Bapak Made Wirya. Para saudagar pada zaman dahulu. Kami nenten nikah jeruk ya naik gunung lagi di hari kedua. Tuh, manjat lagi kita. Malamnya kita balik ke Sukawana dan sempat makan di Senggol Kintamani. Syuting hari ini udah selesai dan kita menuju Senggol. Senggol apa nih? Senggol pacong. Serius, lalapannya enak banget. Mungkin karena cuma ada satu yang jual ya. Oke, hari ketiga rumah Go Gim-ting. Selamat pagi dari Desa Sukawana. Jadi ini hari ketiga kita sedang beli bubur. Masih dibungkus. Ini kayaknya kita pulang siang jam 12. Semoga bisa pulang sih jam 12. Dan ya, gimana Bang? Semoga kita nggak bisa pulang. Gimana Pi hari ketiga? Nggak dingin. Gak biasa ya? Jadi warga lokal. Setelah 3 hari. Ada. Ada bumbu Bali di sini kan? Bubuh Kintamani. Ada di perlokan kita tuh Bubuh Kintamani. Bubuh Sukawana nih. Jadi akhirnya Pak Sabar lagi yang nganterin kita ke rumah Pak Go Gim-ting. Tapi sebelumnya kita beli bubur dulu, sarapan dulu ya sebelum ke Batih karena lumayan jauh 20 menit. Kamu sini belakang. Aku mau nanya nih. Udah Udah punya tebak-tebakan.
Nenek-nenek apa yang jalannya loncat-loncat? Apa? Nenek-nenek apa yang jalannya loncat-loncat? Tahu nggak? Nenek pakai sarung. Salah. Nenek gunung. Salah. Neneknya kodok. Sampai di rumahnya ternyata Pak Go Kim Ting lagi ke ladang nyari rumput. Tapi anak-anaknya, Gede Derawan atau Go Kim Chuan dan Komang atau Go Kim Wei mau nyempetin ngobrol bersama kita. Mereka bercerita tentang gimana hidup sebagai keturunan Tionghoa di desa Hindu dan gimana mereka tetap jaga dua tradisi sekaligus. Akhirnya jam 1 siang kita balik ke Denpasar. Jadi seru banget bisa ikut liputan ini, bisa ikut buat dokumenter ini. Aku pribadi belajar banyak tentang toleransi, sejarah, dan gimana budaya itu nyatu tanpa harus kehilangan jati diri. Kira-kira topik apa yang menarik buat dibahas dari semua perjalanan ini? Mungkin sejarah Desa Batih atau Pura Pendem, atau kita membahas krisis politik tahun 1965 yang dimana masyarakat Cina di Desa Batih menjadi korban politik pada saat itu. Oke, bagi teman-teman yang suka dengan konten seperti ini, jangan lupa klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you telah mau nonton sampai akhir.